Pernah kebayang nggak sih gimana jadinya kalau semua siswa di Indonesia itu setiap pagi bisa mulai belajar dengan perut kenyang dan gizi yang cukup? Nah, kali ini kita bakal bedah tuntas rencana super ambisius di balik ide ini. Program makan bergizi gratis nasional. Oke, jadi ini dia peta pembahasan kita. Kita bakal lihat dulu masalahnya apa sih, terus rencananya gimana sih, gimana cara kerjanya di lapangan nanti, dan yang penting gimana cara kita tahu program ini beneran berhasil atau enggak. Yuk, langsung aja kita mulai. Nah, sebelum kita ngomongin solusinya, kita harus paham dulu nih kenapa program ini penting banget. Kita perlu lihat lebih dalam ke sebuah masalah yang kadang nggak kelihatan di permukaan, yaitu kelaparan tersembunyi yang ternyata dialami jutaan anak-anak kita di Indonesia. Coba deh kita renungin bareng-bareng. Ada satu hal yang bisa jadi penghalang terbesar buat jutaan siswa kita, bahkan sebelum mereka sempat buka buku pelajaran. Apa itu kira-kira? Jawabannya ternyata jauh lebih fundamental dari yang mungkin kita bayangin. Oke, lihat angka ini, 8,53%. Kelihatannya cuma angka ya, tapi ini bukan sekedar statistik. Angka ini artinya, secara rata-rata nasional, ada hampir 9 dari setiap 100 orang di Indonesia yang setiap harinya nggak dapat makanan yang cukup buat hidup sehat dan aktif. Kebayang kan? Dan angka rata-rata nasional tadi itu baru sebagian kecil dari ceritanya loh. Kalau kita lihat peta ini, kelihatan jelas banget kesenjangannya. Ada 22 provinsi yang angkanya bahkan lebih tinggi dari rata-rata. Dan tantangan terbesarnya bisa kita lihat ada di wilayah timur Indonesia seperti Papua dan Maluku. Masalahnya juga ternyata nggak sesimpel kurang makan aja. Ini tuh jauh lebih kompleks. Kita menghadapi apa yang bisa dibilang krisis gizi tiga sisi. Ada stunting yang bikin pertumbuhan anak terhambat, ada anemia yang bikin mereka susah konsen di kelas, dan yang ironis, di sisi lain, angka obesitas atau kelebihan berat badan juga ikut naik. Jadi masalahnya ini berlapis-lapis. Oke, dengan semua tantangan itu, apa dong solusinya? Nah, inilah rencana besar dari pemerintah untuk menjawab krisis ini. Ini dia programnya, Makan Bergizi Gratis, atau disingkat MBG. Konsepnya kedengeran simpel ya, tapi jangan salah, dampaknya dirancang biar jadi masif. Intinya adalah memastikan setiap siswa tanpa kecuali dapat satu porsi makanan sehat dan bergizi setiap hari mereka sekolah. Rencananya, program ini akan dimulai di tahun 2025. Nah, yang menarik itu tujuannya. Coba deh perhatikan. Ini bukan cuma sekedar program kasih makan gratis, bukan. Visi besarnya jauh lebih dari itu. Menciptakan generasi emas Indonesia 2045. Gimana caranya? Yaitu tadi, dengan memperbaiki kesehatan dan gizi, harapannya motivasi belajar anak-anak jadi naik, angka putus sekolah bisa ditekan, dan yang paling penting menanamkan kebiasaan makan sehat dari kecil. Terus, seberapa besar sih skala program ini? Lihat aja angkanya. Lebih dari 53 juta siswa. Ini bukan cuma anak SD aja ya, tapi mencakup semuanya, dari PAUD sampai SMA. Bayangin aja, 53 juta porsi makanan setiap hari. Ini bukan lagi sekedar program, ini adalah operasi logistik yang luar biasa besar. Oke, sekarang kita coba bayangin gimana program ini berjalan sehari-harinya di sekolah. Gimana sih alurnya dari pagi sampai siang? Yuk kita lihat. Jadi, semuanya itu ada prosedurnya yang jelas dan terstruktur. Pertama, makanan datang dari dapur pusat dan langsung dicek kualitasnya sama pihak sekolah, warnanya, baunya, rasanya. Habis itu, sebelum makan, semua siswa wajib cuci tangan pakai sabun. Baru deh, mereka makan bareng di kelas selama sekitar 30 menit dipandu sama guru. Selesai makan, mereka beres-beres dan wadahnya dikumpulin lagi. Semuanya udah dipikirin matang-matang biar aman, bersih, dan efisien. Dan penting buat dicatat, ini bukan cuma kerjaan sekolah aja loh. Ini tuh kayak sebuah orkestra besar. Ada banyak banget pihak yang terlibat. Badan Gizi Nasional yang siapin anggaran, Kementerian Pendidikan yang kasih data siswa, dapur pusat yang masak, sekolah yang jalanin di lapangan, sampai Dinas Kesehatan yang ngawasin standar gizinya. Bener-bener kerja keroyokan lintas kementerian dan lembaga. Nah, program ini juga nggak berdiri sendiri. Justru, ini dirancang buat jadi bagian dari sebuah ekosistem yang lebih besar, yang menyangkut kesehatan dan pendidikan. Terus, makanannya kayak gimana? Nah, acuannya itu jelas, yaitu tumpeng gizi seimbang. Ini tuh panduan gizi resmi kita yang intinya menekankan variasi dan keseimbangan. Jadi tujuannya bukan cuma biar anak-anak kenyang, tapi gizinya juga lengkap. Ada karbohidratnya, proteinnya, vitamin, dan mineralnya. Program MBG ini juga nyambung banget dan malah memperkuat gerakan yang udah ada, yaitu Gerakan Sekolah Sehat atau GSS. Kalau dulu GSS ini mungkin lebih banyak di level teori atau himbauan, nah MBG ini ibaratnya wujud prakteknya.
Konsep sehat bergizi dan sehat lingkungan seperti cuci tangan itu jadi rutinitas harian, bukan cuma poster di dinding. Dan kalau kita lihat gambar yang lebih besar lagi, program ini selaras banget sama inisiatif pembentukan karakter. Ada yang namanya 7 kebiasaan anak Indonesia hebat, dan salah satunya, coba tebak. Ya, makan makanan sehat dan bergizi. Ini disejajarkan loh sama kebiasaan penting lain kayak bangun pagi, ibadah, olahraga, dan gemar belajar. Ini bukti kalau gizi itu dianggap sebagai fondasi utama, bukan cuma buat fisik, tapi juga buat karakter dan kecerdasan. Oke, pertanyaannya sekarang, program segede ini gimana cara ngukur suksesnya? Kan harus jelas dong indikatornya. Nah, gimana kita bisa tahu kalau ini beneran works? Nah, ini yang penting. Keberhasilannya itu diukur bukan cuma dari berapa juta porsi makanan yang sudah dibagikan. Bukan. Tolok ukurnya itu jauh lebih substantif. Misalnya, apakah status gizi anak-anak kayak tinggi dan berat badannya jadi lebih baik? Terus, apakah pengetahuan mereka soal gizi dan kebersihan nambah? Apa mereka jadi lebih rajin cuci tangan? Angka kehadiran di sekolah naik nggak? Dan puncaknya, apakah hasil belajar mereka di literasi dan numerasi juga ikut meningkat? Jadi, yang diukur itu dampaknya secara nyata. Dan kutipan dari panduan resminya ini, menurut saya, merangkum semuanya dengan sempurna. Keberhasilan pelaksanaan MBG di satuan pendidikan akan menjadi penentu keberhasilan program MBG secara nasional. Artinya apa? Secanggih apapun perencanaannya di tingkat pusat, pada akhirnya, uji yang sesungguhnya itu ada di lapangan, di setiap sekolah. Disitulah keberhasilan program ini dipertaruhkan. Jadi, ini membawa kita ke sebuah pertanyaan besar di akhir. Mampukah satu porsi makanan gratis setiap hari di sekolah benar-benar menjadi fondasi untuk membangun generasi emas sebuah bangsa? Ini adalah sebuah ambisi yang luar biasa besar, dan jawabannya mungkin baru akan kita lihat dan saksikan bersama-sama di tahun-tahun mendatang.